Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam, mudah-mudahan hajatnya dikabulkan, rezekinya dilancarkan, mudah-mudahan bisa cepat umroh. Kemarin baru sampaikan kalau pengen cepat umrah itu amalkan surah Yasin dan surah Li'ilami Quraisy, dan yang ketiga surah Tanah. Insyaallah kita selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala syurufil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Yang kita hormati dan kita muliakan Kepala Dinas BUMN Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang insya Allah dicintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, ulun baru datang ke Kadis sore kemarin karena sepanjang ulun melaksanakan perjalanan umrah ini yang paling lama umrah ulun hampir 1 bulan. Kenapa? Karena biasanya kalau di atas 400 itu kita charter pesawat itu sekali berangkat ini ada 743 orang yang berangkat, jadi tidak bisa langsung, jadi ada 6 kali keberangkatan. Dan terakhir kemarin rombongan bawa di kota Pemanggi, jadi baru pulang saat ini. Jadi ini masih merayak-rayak bahasa Inggris karena ulun masih capek. Demikian yang dapat ulun sampaikan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, ulun sedikit menyampaikan pertama tentang keutamaan Rasulullah yang kita peringati hari ini. Yang kedua, satu hadis Rasulullah SAW. Mudah-mudahan selesai, paling lama dalam waktu 30 menit. Habis ini insya Allah ada makan siang di rumah masing-masing. Yang pertama, Rasulullah itu adalah basyarul lakal basyar. Rasulullah itu adalah manusia, tapi tidak seperti manusia. Kenapa Rasulullah dikatakan manusia? Karena Rasulullah aktivitasnya sama dengan kita. Mohon maaf, kita bisa tidur, Rasulullah juga bisa tidur. Cuma tidurnya Rasulullah, matanya berpejam, tapi hatinya selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mohon maaf, beda dengan tidurnya kita. Kalau guringnya kita ini bisa guring tidur. Dan yang kedua, Rasulullah itu bisa makan sama seperti kita. Cuma Rasulullah itu makan kalau beliau lapar baru makan, sebelum kenyang beliau berhenti. Makanya di dalam sejarah kehidupan beliau tidak pernah sakit. Kenapa? Karena pola makannya bagus. Lapar baru makan, sebelum kenyang beliau berhenti. Perutnya dibagi sepertiga untuk air, sepertiga untuk udara, sepertiga untuk makanan. Itulah di dalam Al-Quran dikatakan, kulu washrabu wa la tusrifu. Makan dan minumlah, jangan berlebihan. Ya berlebihan ini yang menimbulkan penyakit. Mohon maaf, beda dengan makannya kita. Kalau makannya kita ini mencocok liur, mohon maaf, menawar itu kalau bahasa Jerman ini duduk, kucing aja duduk lindung. Maka mohon maaf, iwaknya itu 3 atau 2 tahun kayak daging. Maka kadang-kadang yang lelaki yang membelinya ada sedikit. Kalau lelakian ya Allah, makan tuh Pak, tadi susah memakai baju menurut, baju Pak, percaya jangannya kau karena sini buka takutan melihat kang makan ini takutan. Maka tidak ada meriga ada dalam dunia ini dalam dunia seminggu bukan meriga. Padahal mohon maaf ini yang bisa menimbulkan penyakit. Rasulullah perjalanan hidupnya luar biasa, diujinya luar biasa, dihina, dicaci, diusir, semua permulaan kehidupannya luar biasa. Dan Nabi Rasul begitu sehat dan apa? Pola makannya bagus. Dan mohon maaf Pak, orang terlalu banyak makan itu kata Imam Syafi'i jangan tersinggung lah. Pertama pengantukan deh. Yang dulu kali itu. Baru mikir keadaannya seotak di hadapan. Mengantuk ya. Dan yang kedua mohon maaf orang yang banyak makannya malas ibadahnya. Kalian percaya kata percaya. Survei membuktikan. Itu bila bulan Ramadan kan latihan membuka lah, hantam. Ini gue pakai kancil hantu yang genang. Hantam wadai pulang, hantam menteng, hantam belum makan. Coba menyambut sebanyak taraweh aja 9 kali ngomong gitu. Makan Tuhan. Dan yang ketiga orang terlalu banyak makan, mohon maaf hilang kecerdasannya. Maka Rasulullah makan sama seperti kita, cuma beliau makan apabila lapar, belum makan sebelum kenyang beliau berhenti. Dan yang ketiga ada yang unik Bapak Ibu. Itu kan Rasulullah sebelum beliau hijrah dari Makkah menuju Madinatul Munawwarah, itu kan ditemani oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nanti insya Allah kita diberikan kesempatan untuk haji atau berumrah. Itu ada namanya Jabal Sur. Jabal Sur itu adalah gua yang kecil. Dari situlah bersembunyi Abu Bakar Siddiq bersama Rasulullah SAW. Sebelum Rasulullah masuk, ini Jabal Sur dibersihkan dulu oleh Abu Bakar, Rasulullah sekaligus sahabat beliau. Setelah dibersihkan, Rasulullah manusia kecapean tidur di pahannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ternyata ada lubang yang belum ditutupi oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Lagi asik-asiknya tidur Rasulullah kaget. Kenapa? Ada air yang jatuh di wajah beliau. Setelah beliau toleh, ternyata Abu Bakar dalam keadaan menangis dan gemetar. Ditanya Rasulullah, kenapa kau menangis? Ya Rasulullah, kaki saya digigit oleh kalajengking. Dia bisa membayangkan kalajengking Arab. Bukan kenal. Jual kalajengking Arab. Yang pikirannya mana Pak? Kalajengking benar nih. Jadi kata Rasulullah, kenapa engkau tidak bangunkan aku? Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, saya takut engkau terganggu daripada tidur engkau. Akhirnya kaki Abu Bakar diambil oleh Rasulullah dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Beliau ludahi. Seketika itu kakinya sembuh. Kenapa? Air ludahnya bisa menjadi kayu. Cuma ini tolong jangan dipraktekkan. Kalau kan ada kawan yang kita janji musim ini kan. Bismillahirrahmanirrahim. Insya infeksi. Kalau dia pengampun orangnya. Inilah yang dikatakan basyarun lakan masyar. Yang kedua, 5 menit lagi habis. Yang kedua, ulun ingin menyampaikan hadis Rasulullah SAW. Kata Rasulullah begini, Salasadut la yaqbalullahu minhum syarban wala addan yawmal qiyamah. Kata Rasulullah, nanti ada 3 golongan manusia, kata Rasulullah, yang tidak akan diterima oleh Allah amal sunat dan amal wajibnya.
amal sunatnya akan tidak diterima oleh Allah, amal wajibnya akan sia-sia di hadapan Allah, haba'an mansura, seperti debu yang berterbangan. Di antara 3 amalan yang membuat amal ibadah seseorang tidak diterima, yang pertama adalah kata Rasulullah, mukadzibun bil qadri, adalah orang yang mendustakan tentang kadar dan ketentuan yang Allah berikan kepada diri. Mohon maaf Bapak Ibu, bagi orang yang beriman harus meyakini hidup ini bukan maunya kita, tapi maunya Allah. Kita berikhtiar, kewajiban, tapi hasil itu ditentukan oleh Allah. Kalau hidup ini maunya kita, enak benar Pak. Makanya tidak sepakat itu ada status hidup ini adalah pilihan. Kalau pilihan jangan benar. Mulai kan semua pilihan. Tapi kan hidupnya bukan pilihan Pak. Benar atau tidak? Kalau ini pilihan pengennya Pak sehat, pilihan. Kamunya kawa jabatan aman, pilihan. Kamunya kawa proyek dapat harus, pilihan. Benar atau tidak? Kamunya kawa dapat bini bunga seksi, taat lawan kita, pilihan. Tapi ternyata kan dapat bini saat ini kan kita sudah terhitungin nama rara, kita pulang ya bro. Tapi mohon maaf Pak, kalau pian dapat bini yang itu pian sabar aja. Bila pian dapat bini yang pamama ya, wani lawan pian, bila pian sabar, insya Allah pian akan terhindar daripada ajab kubur Pak. Kenapa di dunia sudah diajab oleh dunia? Mohon maaf Pak. Maka oleh karena itu hidup ini bukan pilihan, maka kita wajib berikhtiar, kita wajib berusaha, kita wajib bekerja, maka finalnya adalah di sisi Allah. Maka apapun yang diberikan oleh Allah bagi orang yang beriman harus meyakini itu yang terbaik bagi kita. Kada boleh mengeluh terus. Ini ada manusia yang kalau ketemu bisa kesusahan sampai kawan tinanu deh gak pulang gak kawan. Bila ketemu bisa kesusahan kayak apa aku bilang, kayak apa aku bilang, ya kawan aku bingung dengan aku. Bisa kesusahan ini yang dikatakan Rasulullah, wailun, summa wailun, celakalah, kemudian celakalah, kemudian celakalah. 3 kali Rasulullah mengatakan celaka. Siapa? 5 wa kaifa, orang yang selalu berkata, kenapa hidupku kayak ini, kenapa garingku ada rapian, kenapa anakku kayak ini, kenapa aku kayak ini, kenapa aku kayak ini, seakan-akan jadi yakin dengan ketentuan yang Allah berikan kepada diri. Nggak ada orang yang mengeluh muhanya dari semua muha bahagia. Pokoknya sakit dengan muha yang Israel. Ya pengeluh, jangan. Makanya ada hadis bersih mengatakan begini, Ina min ibadi la yuslihu imanahu ilal faqra. Kata Allah, ada sebahagian daripada hamba-Ku, kata Allah, tidak akan terjaga imannya kecuali kuberikan kefakiran pada dirinya. Orang ini memang ditakdirkan oleh Allah hidupnya sederhana. Kenapa? Dengan kesederhanaan itu yang bisa menjaga imannya. Dan kalau kita tahu di sini bisa layon. Ini kan bawa nih. Kalau bisa apa ya harus nih. Bisa tinggal pulang nih. Bisa dia banglain pulang nih. Biar Tuhan memang kita pasnya kayak gini aja sudah. Kita bilang kalau sendiri sedikit ayau pulang nih. Bisa begini pulang nih. Jadi ya Tuhan memang kan baik aja sudah pas karena itu. Dengan ikam yang kayak ini insya Allah bisa memelihara iman engkau. Dengan hidup engkau sederhana, alhamdulillah keluarga engkau terjamin baik, anak engkau soleh dan solehat. Dengan kehidupan sederhana engkau bisa salat 5 waktu tepat pada waktunya. Ujar Tuhan karena kau ini bersungguh bisa ingat bahwa aku. Maka dia Tuhan, maka kemiskinan ini yang terbaik bagi kita. Maka mohon maaf biar hidup kita sederhana. Rumah kita kalau selalu begadang pakai masjid nih. Dapurnya. Dia rumah kita sederhana, mungkin kehidupan kita sederhana, tapi dengan kesederhanaan alhamdulillah masih bisa salat berjamaah, masih bisa sujud di tengah malam, masih bisa baca Quran, masih bisa bersilaturahim dengan keluarga kita. Itu jauh lebih baik daripada harta kita berlimpah tapi melupakan kita kepada Allah. Pak, banyak orang baik yang sanggup diuji dengan kemiskinan tapi tidak sanggup diuji dengan kesugihan.
Bujur kan? Lagi miskin na bayi, minat na mabaya. Hanya naik pangkat, ini sombong. Palingat lagi di masjid, pada pinanggu lagi lawan kawan. Kadang-kadang keakuan ya timbul, berarti kesembihan tidak baik bunuh diri. Mohon maaf dan dulu lihat Pak, ternyata yang banyak menikmati kehidupan dunia ini bukan orang sendiri, orang miskin Pak. Coba contoh kan. Kalau orang miskin naik pesawat Pak itu dia, mohon maaf, video call dengan keluarganya himuan naik pesawat. Serius itu, masuk mobil mewah video call pulang tuh. Masuk hotel bintang 5 sampai ke WC ini mau foto. Hidungnya luar biasa. Kalau orang sendiri biasa-biasa saja. Berarti mandi kesulitan itu susah. Orang miskin iwak kali habis undang abot. Undang itu buka orang sendiri undang kayak hawa wis melo. Daging tahan. Apalagi di mobil juga asam urat, bagi-bagi apa diabetes, kalau orang susah, hantam tahu susah. Jadi orang mati ini orang susah. Wujud kan? Wujud. Mohon maaf. Ini lu paham, mungkin orang murah juga. Pasti lo makan, ya Allah ya kali. Bahkan menurut riwayat, nanti orang miskin itu tadahulu masuk 500 tahun dari mana orang sugih. Kenapa? Karena orang sugih itu akan ditanya oleh Allah, dari mana engkau dapat, kemana engkau menggunakan hartamu. Makin banyak harta yang didapat, makin banyak pertanyaan. Oh miskin apa yang takuni? Dia beli barang, ini tidak guna terpunggok. Dia mau berpuluh, ya Allah, sepatu gitu aja. Karena minta kuni ini apa? Tanggung masuk dalam surga. Oleh bantu pertahankan kemiskinan. Jadi mohon maaf Pak. Jadi kita kata Rasulullah, kata Allah, boleh jadi kemiskinan itu terbaik bagi diri. Dulu ada cerita, boleh bercerita? Ini masih ada waktunya? Iya, yang mana yang memang? Ternyata mau di Golput siangnya nanti ceramah, malam besok sudah berangkat ke Bontok, Kampar, Kumiang Layang, terus sampai ke Kapuas. Jadi tanggal 20 ada Palmaya pulang. Jadi sehari dulu di rumah nih. Cuma Pak Kadis mohon maaf, ini jalan gangguan dingin. Tapi anak angkat guys. Belum dibuang udah kamu tiap hari mesti 12 sama. Mohon maaf, dulu ada cerita namanya Sa'alabah. Kalian sahabat karena lagi sahabat kan? Orang tidur Pak. Sahabat ini di zaman Rasulullah. Sahabat ini orang miskin. Ini mohon apa selesai salah keluar tidak ikut wiridnya kurang lagi biar lah. Cuma kalau sahabat ada main HP kita tidak kenal assalamualaikum HP dibicik ya Allah. Itu yang bisa tapi hari ini hadir di sini orangnya. Jadi boleh orang lawan kasar, wamin kasar, ada salam lawan kasar, ada kasih jalan. Saya akan ada perlu lawan Allah. Ditanya oleh Rasulullah ini, sahabat, kuliah kitabnya bisa bayar, dapat benar, kita bagi olah. Ya Rasulullah, ulunnya ya Rasulullah bisi tapi sepentingannya. Jadi dulu kenapa dia baca orang pulang gantian sama istri di rumah, kan istri pengen salat juga. Jadi istri ulun menunggu tapi ulun. Sementingannya bisi tapi cuma diceritakan tuh mereka ada tahu Pak. Apakah BAS atau bayar dulu kadang-kadang. Oleh karena itu ya Rasulullah, mumpung dia bertanya, wahai Rasulullah, doakan ulun segera sugih ya Rasulullah. Pokoknya ya Rasulullah, bila ulun sugih, nah ini nyaman terjadi ini belum sugih. Nyaman terjadi ini belum sugih. Pokoknya bila ulun sugih ya Rasulullah, ulun sembahyang tepat pada waktunya, ulun sembahyang sholat, ulun ikut pengajian pian, doa anu sugih ya Rasulullah. Ini sampai itu baik. Rata-rata dirinya baru nyaman terjadi. Rata-rata jadi hamba aja. Jadi gubernur baru jadi nyaman kok, jadi bupati nyaman, jadi apa? Tapi sudah jadi tahu lagi. Lupakan dirimu ya Allah. Akhirnya ya Rasulullah ini sahabat. Ikam kommuniti siapa engkau ya Rasulullah? Aku ini sugih kan ada kali sibuk aku jangan sugih lah. Akhirnya sahabat itu. Rupanya pertemuan pulang ya Rasulullah. Kalau susah, dia tak apa-apa, dia Rasul. Kalau ulun orang biasa, kesusahan ini mengganggu ibadah ulun. Dasar beliau bila orang miskin itu kadang-kadang kekurangan bisa mengganggu ibadah. Ya kalau coba deh contoh. Aku sembahyang johor, ingat orang menagih barang belum bayar, kalau sembahyang sembahyang. Kalau
Dia sahabat, dia miskin, dia Rasulullah orang biasa. Doakan ya Rasulullah agar rusmi pokoknya dia ulun suge. Ulun akan rajin ibadah ya Rasulullah. Oh ya Rasulullah, miskin kau syukuri itu lebih baik daripada sugi tapi kau kehadiran Allah. Murid bagi sahabat. Betamul pun yang ketiga, memaksa ya Rasulullah. Ayo ya Rasulullah ya ini. Ada Rasulullah itu ngejulung kambing. Kambingnya 2 ekor, laki lawan bininya didoakan Rasulullah. Kebetulan kambingnya mohon maaf pada Pak KB. Jadi diberi Rasulullah beranak 2 menjadi 4 menjadi 6 jadi 8 jadi 10 jadi 12 sahabat tepat jadinya sebelum orang ajar sudah di masjid. Makin kambingnya banyak, kamat hanya datang. Kambingnya makin banyak, masbuk 2 hal. Kambingnya makin banyak, hilang di masjid. Kambingnya tambah banyak, ada turun lagi sahabat. Ditanya Rasulullah, mana sahabat? Repot ngurus kambingnya. Makanya kadang-kadang kita ini apa yang Allah berikan itu yang terbaik bagi kita. Harus protes ini. Kita hari ini subuh kita jarang sembahyang subuh, baik ini subuh. Urusan lebih banyak ini kadang sembahyang subuh ya mantap. Apalagi urusan banyak. Jadi Allah berikan itu yang terbaik bagi kita. Kalau usah protes diri. Makanya mohon maaf, itu ada juga cerita orang itu protes, Pak. Protes dengan ciptaan Allah. Setelah dia jalan-jalan berbaring di bawah pohon beringin itu kan pohonnya besar, buahnya kecil kan. Dia di bawah di sampingnya ada pohon semangka. Dia protes kepada Allah sambil berabah, Allah ini tidak adil. Masa pohon beringin, pohonnya besar, daunnya rindang, buahnya kecil. Ini pohon semangka, pohonnya halus, buahnya ganal. Tuhan tidak adil. Yang pantas buah yang ganal anda ke pohon yang ganal. Buah yang halus anda ke pohon yang. Dia protes kepada Allah. Rupanya waktu protes berapa udah guling. Habisnya guling, gugur pohon beringin. Berapa buting, 3 buting gugur, plak lidahi. Pas mengambil, apa dia bilang? Alhamdulillah ya Allah, buah beringin halus. Jangannya ganal kayak buah semangka. Mati aku ya. Kita ini kan kadang protes dengan Allah, karena Allah yang terbaik bagi kita. Kenapa? Karena Allah Maha tahu tentang kita. Maka kalau hari ini baru akan sugi-sugi itu ya Tuhan, memang itu yang terbaik bagi kita. Sudah ada, kalau saya menjadi karisma-karis susah. Terbaik sebenarnya Allah. Dan ulun pesan ulun satu ya Pak, apapun jabatan kalian ambil aja, 2 yang jangan diambil, jabatan tolong jangan diambil. Ini pesan ulun. Pertama adalah kepala biru. Yang kedua kapal subak, ini yang diambil. Kalau suami sakit kan kapal biru masih oke. Yang kedua, yang terakhir, kata Rasulullah, amalan yang tidak akan diterima oleh Allah adalah apa itu adalah orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Pak, Pak, masih hidup. Ini Pak, kita akui aja nggak masuk mulut. Kita ini kadang-kadang banyak zalim dengan orang tua kita. Nih, kita rasakan. Kita ini kadang-kadang lebih mengutamakan istri dan anak-anak kita daripada orang tua kita. Bujur ya. Kita ucap di mana ada makanan buka, restoran buka, kita bawa anak kita bawa, kita makan bersama sambil tersenyum. Kita lupa dengan orang tua kita. Mohon maaf. Kadang-kadang hari lebaran kita bawa anak kita suruh memilih baju, kita bawa istri kita suruh memilih baju, kita lupa dengan orang tua kita. Padahal yang paling berhak dengan diri kita adalah orang tua kita. Kita di kota Palangkaraya, Masya Allah keramiknya bagus, WC-nya bagus. Kadang-kadang orang tua di kampung, ya Allah WC-nya bangkat. Punya nih lawang ini bangkat. Itu nggak ada batang zalim dengan orang tua. Padahal mohon maaf, sebagian daripada harta kita itu adalah hak orang tua kita. Makanya dalam Islam, sekaya apapun engkau tidak boleh bercakap dengan orang tua engkau. Kenapa? Karena orang tua tidak baik untuk didekati, tapi apa? Jadi kewajiban baik anak kepada orang tua. Maka bagi ibu-ibu, jangan ini serius. Ibu-ibu kalau berisi laki, kalau kalian di lauran banyak. Kalau pian diisi laki-lakinya itu pian tuh perhatian lawan duitannya, rancak memberi duit, sesumat mana lepon, ada yang sedikit babagi, pian tidak boleh cemburu. Kenapa? Memang ada hak orang tuanya dengan anaknya laki-laki. Tidak boleh cemburu. Kadang-kadang survei membuktikan
Kalau kita rancak memberi kuitan kita duit, perhatian dari orang tua kita lihat ibu ini kita lihat malah hak itu bangun jadi kenapa ya ngapain kenapa jadi malu kayak ngapain ujung-ujung kami kan dilejek harus ini ada maksudnya maka memberi buah buih langsung berpiring tuh berpiring buih dia laki kalau laki waduh lawan laki mati jadi pagi sekali menyahudi kalau rasul aku berpiring karena berbisul jadi dari laki kalau Muhammad biar berbisul oh bagaimana jadi kadang-kadang bilang kakaknya bu kalau perlu gue bila laki dia dapat duit dia dukung abahnya alhamdulillah kita dapat proyek nambah ujung lah 100 juta balik kuitannya itu diberikan berapa? Balik 50.000 karena biasa karena dalam diri kita ini ada hak orang tua kita dan demi Allah sebanyak apapun amal kita sebanyak apapun salat kita sebanyak apapun ibadah kita kalau kita sangkal dengan kita maka amal kita akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka biar beruntung lah. Mohon maaf beruntung benar. Amun di kuitan tuh nyasirin kan senang lawan kita tuh beliau ngomong tuh untung benar. Aku nak kayak kan dulu di kami kayak ini aku nak kayak kata tujuh kami wadi benar aku nak kayak kata tujuh itu nyaman benar. Kenapa? Kita bisa memperbaiki diri kita. Yang kali ini di kuitan sidin sakit hati, sidin kecewa, sidin marah. Simpan dalam hati anak ada yang mengutarakan. Aku aja dan ini mau ucapan aku sini mamanya pulang. Aku takutkan bisa diganggu dia pulang, bisa dia lainnya pulang. Aku tahu dia kenapa pulang saya. Dan simpan sampai sini meninggal dunia. Maka kata Imam Hasan Al-Basri akan mencabut keberkahan dalam hidup. Itulah yang dikatakan wa man bara biwalidayhi wa kana li'adah najarahu bi rahmati wa rahmati wa ana kafiru kata Rasulullah. Barang siapa memiliki orang tua ini, coba datangi orang tua, sokong kepada orang tua, ambil tangan orang tua, mbak, ulun banyak-banyak minta ridho, ulun banyak-banyak minta maaf. Selama ini ada perbuatan ulun, sikap ulun, tingkah ulun yang menyakiti hati sampean, diciumnya tangan orang tuanya dengan penuh keikhlasan dan ketulusan. Saya berbilang maaf kepada orang tuanya, maka anak yang demikian kata Rasulullah, ana gahiruh, saya menjamin masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak, ulun kebetulan diisi mama Pak Hadis, umur beliau itu sekarang 77 tahun dan beliau ini lebih tua daripada ulun. Ulun alhamdulillah rasanya nih sebelum ulun melakukan apapun ulun datangi beliau, ulun sungkem dengan beliau, ulun minta doa dengan beliau. Kenapa? Karena doa orang tua ini lebih makbul daripada doa 70 hari untuknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Imam Hasan Al-Basri ketika orang tuanya meninggal dunia menangisnya luar biasa sampai pingsan. Ditanya, apa yang menyebabkan engkau sesedih ini? Dia bilang, kalau orang tua saya meninggal dunia, separuh keberkahan hidup saya sudah diambil oleh Allah. Kenapa? Karena doa orang tua lebih makbul daripada doa 70 hari untuknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi merasakan setiap apapun mendatangi mama ulun kita doa mama ulun alhamdulillah doa orang tua la muradu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mohon maaf mumpung orang tua masih ada, mumpung masih hidup, muliakanlah dia. Dan istri berikan kesempatan suami untuk memuliakan orang tua ini, insya Allah keberkahan dalam rumah tangga akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, amal ibadah yang tidak diterima oleh Allah adalah al-manan. Apa itu al-manan? Orang yang senang menyebut-nyebut kebaikan. Pak, berbuat baik itu disuruh, tapi jangan menyebut-nyebut kebaikan. Kalau usah berkisah tentang kebaikan kita. Kenapa? Karena kalau kita berkisah-kisah dengan kebaikan kita, yang pertama, kita pengen orang tahu tentang kebaikan kita. Yang kedua, kadang-kadang kita pengen dibalas tentang kebaikan kita. Kalau kau berbuat baik, lupakan. Kalau kau menolong, lupakan. Kalau kau membantu, lupakan. Masalah dia membalas atau tidak urusan dia dengan Allah, yang penting aku telah berbuat baik kepada dirimu. Kenapa? Tak kalau kita berbuat baik, berharap orang membalas kebaikan kita, siaplah sakit hati dalam hidup. Benar atau tidak? Benar atau tidak? Karena manusia itu kadang-kadang lupa dengan kebaikan kita. Yang penting kita berbuat baik. Makanya kata Guru Bakri, orang yang ikhlas itu seperti orang yang buang hajat, Pak.
tatkala dia buang hajat, walaupun makai gulai kambing, sate kambing, kalau sudah sampai waktunya keluar dan tidak pernah dipikirkan lagi. Kalau dia keluar cabut, sayangnya menoleh pun tidak lagi. Itu orang yang ikhlas. Baca pun mengelakkan di kau. Itulah keikhlasan. Makanya pesan dari jamaah dari umrah, tolong Pak, bila niat mudik umrah harus sampai pesan tentang amal ibadah dia di Makkah. Ini ada, aku alhamdulillah walaupun 3 hari di Makkah, aku 3 kali umrah mencium hajar aswad, kan sampai kisah orang daerah itu kan memberi kisah orang yang kita yang harum. Kisah orang korbannya kuat kalah semula. Banyak sekali orang daerah manusia cukup Allah saja yang mau tentang kebaikan kita. Makanya ada di Sayyidina Ali, Husain bin Ali itu Pak, di Madinatul Munawwarah itu Pak Kadis, di depan rumah-rumah fakir miskin ini, mohon maaf, ada sembakau. Kalau sekarang sembakau ya, sembakau itu misalnya ada minyak, ada apa? Ada beras, ada apa, ada sepeda motor, ada lainnya. Jadi jadi orang kada tahu siapa yang mengatakan itu. Kada tahu, berpuluh-puluh tahun kada tahu. Setelah Husain bin Ali meninggal dunia, ternyata lagi yang mengatakan, ternyata bahu sebagian atau kanan lupa, bahu beliau itu adalah merah, biru, kehitam-hitaman. Ternyata beliau di tengah malam ini pemimpin mengantar makanan sendiri, diletakkan ke depan pintu, tidak ada orang yang melihat sama sekali. Setelah beliau meninggal dunia, baru tuh orang tahu yang meletakkan makanan itu ada cicitnya Rasulullah SAW. Ini orang yang menyembunyikan amalnya. Tidak nggak senang pamer. Contohnya lah, kalau lewat celengnya, coba kalau memberi goreng, coba gini, pasti bakal cak duitnya. Yang goreng pun bacak ngomong. Coba memberi 100.000 ke dalam ber. Malikat nyelantik kakak bisa kedua sebelum ya 1.000. Dia bagi 1.000 bacak ini udah mual banget tuh. Begitu enggak? Bapak sudah pakai kecilnya banyak yang membuat itu. Contoh lagi kita kadang-kadang ada yakin terus ada kasih terusnya apa? Di kantong diisi duit 5.000, 2.000, 50.000 lewat carinya jarang gitu tuh Pak. Wah Islam tuh ngambil yang mana aja ambil ya pasti menghina. Kan kayak 50.000 itu. Tak ambil yang 50.000 astagfirullah tuh itu. Oh poiki dan malaikat. Kita banyak orang ya Allah, kita tidak selama kata beribadah. Makanya mohon maaf, amalan yang tidak diterima oleh Allah adalah orang yang berbuat baik sedang menceritakan kebaikannya kepada orang lain, maka yang demikian membuat amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadi anak yang bisa berbakti kepada orang tua kita, bisa menjadi orang yang selalu bersyukur dan ridha dengan ketentuan oleh Allah, dan menjadi orang yang ikhlas dalam melakukan kebaikan. Mungkin demikian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang tidak puas, karena bukan aku puas bagi Bapak dan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Hey